Ini re-entry pertama, re-entry kedua kita boleh masuk bertingkat-tingkat. Kita masuk di re-entry H4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini kita akan membahas re-entry yang tidak valid, sebab apa dan alasannya apa ya. Jadi karena banyak teman-teman yang bilang atau berkomentar, Min coba bahas lagi re-entry yang tidak valid karena di situ sering keliru ya. Oke, di video inilah jawabannya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel Mimi, jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan setelah yang satu ini. Kalau kalian butuh penghasilan tambahan tanpa modal, bahkan nggak pakai trading bisa cuan, kalian bisa banget gabung dengan program afiliasi DXM. Yang paling penting, caranya nggak ribet dan cuma butuh 3 menit saja. Nah, programnya caranya gimana sih? Kalian bisa klik link di kolom deskripsi untuk daftar. Sebelumnya, mau dijelasin dulu nih keuntungan-keuntungan dari program afiliasi DXM. Benefitnya apa aja sih program afiliasi DXM? Jadi dengan bergabung di program afiliasi atau partner DXM, kalian bisa mendapatkan berbagai keuntungan dengan cara mengundang orang lain sebagai trader DXM pakai link afiliasi kalian. Nah, kalian daftar dulu. Nantinya kalian bisa mendapatkan komisi sampai $25 per lot atau sekitar Rp400.000 per lot transaksi dari orang lain yang kalian undang pakai link afiliasi kalian. Tidak ada batasan komisi, jadi kalian bisa undang orang lain sebanyak-banyak yang kalian mau. Kalian juga bisa memantau pendapatan kalian secara real-time setiap harinya dengan akurat dan transparan. Nah, pembayaran komisinya kapan? Nah, saat kalian menjadi partner SM, kalian ingin menarik komisi kalian, maka komisi tersebut akan langsung dibayarkan tepat waktu. Nah, selain itu ada juga program hadiah Mitra XM yang mana dari setiap pencapaian yang kalian peroleh, kalian bisa mendapatkan keuntungan sampai $150.000. Hanya butuh 3 menit aja untuk daftar dan kalian bisa undang teman-teman pakai link afiliasi kalian. Kalian bisa klik link di kolom deskripsi untuk mendaftar. Oke teman-teman, di sini kita sudah membuka chat. Ya, biasanya banyak peminat gold ya. Oke, Mimin ganti ke gold. Di sini kita akan melihat re-entry yang tidak valid. Oke, di sini di H4 ya. Kebanyakan teman-teman menggunakan H4 ke bawah tanpa melihat daily. Oke, sekarang Mimin akan contohkan re-entry yang tidak valid. Misalnya di sini kebetulan ada candle arah kuku sell. Oke. Di sini ada arah kuku sell tapi sudah rejection dan keadaan BB mendatar pula. Jadi dia akan bermain antara garisan top ke low ke top selama belum ada momentum yang membuat BB mengembang. Oke. Biasanya teman-teman ada juga yang mengambil re-entry, termasuk Mimin dulunya juga mengambil re-entry yang sudah berlaku rejection walaupun dalam keadaan BB mendatar. Nah, ketika itu membuat kita sering terkena. Oke, sekarang kita lihat adakah konfirmasi di time frame kedua dan time frame ketiga kalau memang kita menganggap ini adalah arah kuku walaupun sebenarnya ini sudah reject. Ya, BB mendatar, reject atas, bawah, bawah ke atas sampai momentum itu perangai dari BB mendatar. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Reject atas kan pergi ke low, low pergi ke top ya. Top pergi ke low lagi, pergi ke top lagi ya, reject lagi ke bawah. Nah, ini memang peranan daripada BB mendatar. Walaupun ini momentum, tapi keadaan BB mendatar dia akan sideways. Oke. Nah, kita tetap akan mengambil re-entry yang ini karena Mimin rasa banyak yang masih mengambil re-entry
tanpa melihat time frame di atasnya. Misalnya sedang berlaku di H4, ya udah H4 dikonfirmasi ke H1 dan M15 tanpa melihat time frame atasnya. Kebiasaannya begitu ya. Oke, sekarang ada arah kuku sel, ada re-entry sel. Tapi kenapa terbang? Sekarang kita lihat di H1. Nah, di H1 tidak ada konfirmasi untuk sel. Tidak ada konfirmasi untuk sel. Oke, kalau di sini belum ada konfirmasi dan kurang jelas, akan lebih jelas lagi sebab setup itu terbatal karena di M15. Nah, teman-teman bisa lihat M15 apa yang muncul? Momentum buy. Momentum buy M15 akan membawa ke top BB H1. Dia akan bawa ke top BB H1. Tiba-tiba di H1 juga ada momentum buy. Dia akan pergi ke top BB H4. Sekarang udah sampai di top BB H4. Ya, karena muncul momentum di time frame M15, candle arah di time frame H1, sebab itulah tidak valid re-entry sell ini. Karena tidak ada dukungan di kedua time frame ini. Ya, di sini ada muncul arah. Arah di sini adalah momentum di M15, momentum buy, sehingga destinasinya ke top BB. Dan ketika di top BB muncul lagi momentum buy di H1, akan ke top BB H4, sehingga re-entry ini tidak valid. Ya, oke. Itu sebab re-entry yang tidak valid. Nah, ini ada juga re-entry yang valid tapi tidak kuat. Nah, contohnya ini ada momentum. Kita ganti warna dulu. Oke, ini ada momentum. Kemudian ini ada re-entry. Ini valid. Kenapa kita bilang valid? Karena MA5, MA10 pada H4 adalah top BB pada H1. Ini low BB H1. Nah, kita lihat ya, re-entry ini benar nggak? Re-entry BB mendatar. Walaupun ada momentum, keadaan dia mendatar, dia akan turun ke bawah, reject bawah, naik ke atas lagi. Dia tidak buat momentum sehingga tidak ada penurunan yang kuat. Oke, kalau re-entry di sini ada dukungan di H1, maka di M15 akan ada pendukung. Nah, seperti ini. Ini kita hapus dulu. Nah, ada dukungan, ada ekstrim, TP wajib, MHV ya. Ekstrim, TP wajib, zone MHV, ada arah kuku, ada re-entry. Ini zone, sehingga ada momentum sell. Bukan momentum buy. Kalau muncul momentum buy, maka terbatallah setup. Karena ada momentum sell, maka dari sini kita bisa menggunakan Fibo. Kita bisa ambil di TP1. Ya. Walaupun ini ada momentum, tapi di sini tidak ada arah. Dia valid walaupun sedikit penurunannya. Oke. Nah, itu bedanya valid dan tidak valid. Jadi dia ada dukungan dan tidak didukung oleh kedua time frame di bawahnya. Oke, sekarang kita anggap lagi ini re-entry buy. Ini momentum, ini re-entry sudah pernah valid sekali. Ini juga biasanya mungkin masih ada yang mengambil yang memfokus buy. Ya, oke, nggak apa-apa. Itu biasa apabila kita masih di tahap belajar. Ini ada re-entry buy. Setelah momentum re-entry, ini ada arah lanjutan walaupun sebenarnya ini sudah sampai destinasi kalau kita melihat di time frame atasnya. Tapi kita tetap akan mengambil, anggaplah ini re-entry buy sebelum berlaku. Ya. Kita lihat di time frame kedua. Adakah dukungan? Oke, ini kita anggap dia sudah mendekati dengan MA50. Oh, udah cantik ini sebab ini ada momentum. Ya, kita lihat di M15. Apa yang berlaku? Momentum sell. Kalau kita tersilap sudah buy, wajib cut loss. Kalau tak cut loss MC. Karena setelah momentum ini berlaku MA50 cross dengan mid BB yang mendukung untuk sell. Artinya kalau ada momentum dia akan ke destinasi low BB H1. Sampai di low BB H1 ada momentum sell, akan ke
low BB-H4 ya. Dan sebenarnya area ini sudah di area tertinggi. Oke, itu cerita dia sebab tidak validnya reentry. Oke, mana lagi? Coba kita cari contoh di pair lain. Coba kita cari di BTC ya. Karena ini hari Minggu jadi pergerakan yang lain tidak jalan. Nah, oke. Nah, kalau kita melihat BTC, di sini ada satu reentry setelah momentum. Momentum, reentry. Ini zona reentry. Sebelum muncul candle sebatang ini. Kita lihat konfirmasi di time frame kedua. Apakah ada dukungan? Di sini rejection. Rejection tapi belum sampai. Area sini baru ada reverse, retest pecah. Kita lihat di time frame ketiga. Apa yang muncul sebelum pecah itu? Momentum buy. Momentum buy akan membawa ke destinasi top BB-H1. Top BB-H1 muncul lagi momentum buy akan ke top BB-H4. Ini ya, top BB-H4. Nah, itu cara dia. Kenapa suatu setup tidak valid? Karena di time frame kedua ada arah kukuh dan di time frame ketiga ada momentum. Sehingga dia naik dulu sampai ke top BB. Contoh seperti ini. Ini muncul momentum pertama kali ya. Pertama kali kalau kita mau sell misalnya. Kita tunggu reverse retest di H1. Oke, ada ekstrim. Yang ini. Tapi ini tak sampai lagi. Tiba-tiba muncul arah. Ya, kita sudah wanti-wanti karena kalau ada arah di time frame kedua, time frame ketiga ada momentum. Nah, kalau ada momentum sebaiknya di time frame ketiga sekurang-kurangnya kita tunggu MHV. Atau lebih baik lagi kalau kita tunggu arah kukuh. Ya, kalau nggak ada jangan entry. Oke. Ini kenapa dia terlajak? Ini kan bisa disebut terlajak sampai ke top BB. Ini juga ke top BB. Nah, ini ada momentum pertama yang beri MA50. Dia pergi ke top BB. Kemudian buat momentum lagi. Dia pergi ke top BB. Tak dia ambil sedikit pun re-entry di H4. Re-entry di sini tidak aktif. Ya, tidak aktif re-entry H4. Tapi dia ambil semuanya karena di daily ada sinyal dan setup. Oke, yang ini. Pertama ekstrim, tipe wajib MHV. Ya. Ini ada double ekstrim di sini. Ekstrim MHV buat ekstrim lagi. Tipe wajib MHV lagi. Kemudian buat arah kukuh re-entry. Nah, arah kukuh di sini adalah momentum di H4. Nah, momentum. Naik ke sini terlajak karena membuat re-entry. Di sini juga sama, di sini momentum, dia naik ke sini. Di sini sudah ada setup MHV. Nah, momentum yang ini tidak ada arah di daily. Tapi dia naik membuat MHV sell. Jadi, top BB ini kita bisa mencari konfirmasi untuk pendukung sell. Karena sinyal dan setup sudah berlaku untuk sell di time frame daily. Kita lihat pada kalau ini berlaku rejection atau ekstrim, kita lihat di time frame di H1 apa yang berlaku. Kalau kita ragu, tunggulah candle arah. Tunggu arah baru entry. Kita akan mendapat 423. Ya, kalau ini ragu, tunggu arah. Tunggu arah masuk di re-entry arah. Kita juga dapat di 261. Oke. Itu cara dia. Cara mengenal setup yang valid dan terbatal. Nah, analisa kita lihat dulu di time frame atasnya sedang ngapain. Contoh di sini ada momentum re-entry. Sini momentum. Di sini re-entry buy. Ya. Ini re-entry H4 atau re-entry daily? Tengok daily sekali. Oh, daily tidak sedang membuat re-entry. Waktu re-entry daily di area sini, dia sudah jalan. Sekarang yang berlaku candle lanjutan saja di daily.
Di H4 buat reentry, kita anggap ini reentry H4 karena tidak ada apa-apa di daily yang ada sinyal dan berlaku setup. Sekarang baru kita cari di H1. Nah, ada reject MA50. Cantik nih. Reject MA50, BB mendatar, cantik. Tunggu konfirmasi di time frame M15. Nah, kalau tidak berani masuk, misalnya masih ragu di ekstrim, ada double ekstrim, tunggulah arah. Tunggu arah kuku. Baru hajar. Nah, tunggu arah kuku masuk, SL di bawah ini. Atau SL cut loss manual bisa. Ya, apabila kita buy muncul momentum, wah, udah jelas. Validlah reentry H4. Karena yang memvalidkan reentry H4 adalah momentum DM15. Seperti itu. Oke. Tapi reentry yang terbaik, reentry di time frame 1, time frame 2 yang dekat-dekat dengan MA50. Sekurang-kurangnya bertemu di mid BB lah seperti ini. Sekurang-kurangnya. Kenapa? Karena kalau MA50 di atas mid BB itu seringnya zone zero loss. Tapi kalau di time frame atas masih di area reentry mungkin akan terlajak sedikit. Tapi kita tahu bahwa tren sedang reentry sell. Ya. Nah, kalau kita sudah sell atau kita sudah sell di sini atau nggak berani sell di sini, tunggu arah. Tunggu arah yang bukan yang dekat-dekat dengan low BB. Arah yang memang masih agak jauh dengan low BB. Kemudian baru cari reentry. Nah, di sini reentry H4, di sini reentry daily. Kalau masuk reentry H4 di area sini, kita lihat konfirmasinya. Nah, dia dekat-dekat dengan MA50. Ini reentry H4. Mid BB silang MA50 bersilang dengan mid BB. Tengok DM15. Kan berlaku ekstrim tipe wajib MHV. Nggak berani masuk di MHV. Takut misalnya terjadi momentum. Tunggu arah. Tunggu arah, masuk di arah, tarik Vibo. Dapat. Kalau kita mengambil TP dengan Vibo kan dapat. Ya. Kan dapat. Buat momentum. Nah, kalau sudah buat momentum H1, akan berlaku reentry lagi di H4 di top BB H1. Ini kita masuk lagi. Ini reentry pertama, reentry kedua kita boleh masuk bertingkat-tingkat. Kita masuk di reentry H4 di top BB H1 di pertemuan-pertemuan MA50. Kan cantik. Ketimbang kita masuk di reentry yang kurang clear seperti tadi di gold misalnya. Di gold tadi ada reentry arah, kita contohkan lagi yang terbatal. Nah, seperti ini. Ini reentry kita anggap. Di H4 tidak ada dukungan. M15 berlaku momentum. Kenapa kita paksa masuk? Ini ya momentum ini. Kenapa kita paksa masuk sell? Oke, kita bilang kita tersilap, muncul momentum, kita cut loss. Kalau enggak, habis. Oke. Sekian dulu pembahasan setup yang valid dan tidak valid di video kali ini. Semoga bisa sedikit menambah kepahaman lagi untuk teman-teman. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan. Mimin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan salam profit.